Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini kita akan bahas sebuah smartphone yang punya kesan wah ya, tapi harganya cuma 2 juta, bahkan kurang dari 2 juta. Ini dia Itel RS4. Oke, Itel RS4 ini hadir di Indonesia dengan harga yang cukup bervariasi, mulai dari 1,899 juta untuk 8/128, 2,099 juta untuk 8/256, dan 2,249 juta untuk 12/256. Warnanya juga beragam ya, ada warna putih, hitam, sama yang saya pegang kali ini, yakni Elegant Beige. Khusus untuk yang beige-nya ini, finishingnya itu agak beda ya dengan varian lain, yakni leather, dan kerasa itu lebih mahal. Kerasanya ya kayak mahalan inilah ketimbang yang 12/256, karena desainnya ini sangat mewah. Oke, kita akan bahas dari segi desain. Meski desainnya ini cukup familiar ya kayak brand sebelah, tapi feel-nya ini benar-benar kerasa mewah di kelas harganya. Vegan leather di bagian belakangnya ini ngasih feel yang enak banget ya pas digenggam, dan list kuningnya ini juga kerasa cakep. Saya sih berharap untuk selanjutnya Itel lebih berani ngasih desain yang lebih original, nggak tengok sana, nggak tengok sini ya. But it's okay kalau cuman sesekali aja nirunya, tapi kalau terus-terusan gimana ya menurut saya? Ya sayang aja sih buat image brandnya. Di sektor layar, kemewahan HP ini ternyata nggak berlanjut ya di bagian depannya. Layarnya ini agak kurang ya untuk kualitas harga 2 juta. Layarnya beresolusi 6,6 inch HD Plus IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Di harga segini tentu banyak brand yang udah ngasih Full HD ya, walau kadang cuma 90 Hz. Tapi saya sih mending gitu ya, daripada resolusi yang agak dikurangi. Ini menurut saya penting banget. Soal refresh rate ya 90 Hz menurut saya udah cukup lah. Soal kualitas warna saya nggak terlalu ada masalah ya. Surprisingly warnanya itu oke, walau nggak se-vibrant AMOLED tentunya. Layar IPS kayak gini tuh karakternya lebih adem sih. Yang menurut saya kurang itu ada di kecerahan layarnya, yang kurang oke kalau dipakai outdoor. Kecerahannya mentok di 480 nits aja, dimana kalau dipakai outdoor itu agak kurang kelihatan. Utamanya buat warna yang agak gelap ya. Tapi kalau warna terang sih ya masih bisa. Menurut saya layarnya ini bisa lah ditingkatkan lagi di Full HD lah mungkin. Dan ini menurut saya penting banget. Di saat HP 2 jutaan kecil lain hadir dengan Helio G91 atau G85, Itel bawa pilihan chip yang menarik, yakni Helio G99 Ultimate. Ditandem dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage-nya 256GB UFS 2.2. Sebuah konfigurasi yang mewah banget di harganya. Dengan konfigurasi ini secara benchmark hasilnya tinggi ya buat kelas harganya. Di AnTuTu V10 bisa dapat 427.000 poin. Geekbench 6 single core 740 dan multicore 2036. Sementara untuk throttling test hasilnya cukup memuaskan ya, dimana stabilitasnya itu 80% dan sempat itu cukup tinggi mendekati 100%. Tapi untuk while lap extreme test itu agak kurang ya, hasilnya itu agak kurang stabil. Sementara untuk nge-game hasilnya juga memuaskan. Ingat ya, ini harganya itu 1,9 jutaan. Mobile Legends dapat di Smooth Super sehingga mainnya itu lancar. Farming dan lawan musuh juga lancar. Frame rate-nya pun stabil di angka 57 fps. Sementara buat grafik ultra juga bisa ya, cuman akan lebih cepat panas. Saran saya sih di Smooth Super aja biar lebih stabil. Suhunya juga masih aman ya. Awal main di 32,4 lalu naik 6 derajat di 41,1. Kalau main PUBG Mobile dia bisa dapat di Smooth Ultra juga. Dipakai main lancar, turun parachute aman, gyro responsif dan juga pas tembak-tembakan juga aman. Rata-rata FPS dapat di 37 fps dan sesekali bisa 40 fps. Untuk game ini suhunya itu relatif aman ya. Awal main di 33,1 dan kemudian naik 7 derajat di 40,3. Lanjut main Genshin Impact itu defaultnya ada di lowest 30 fps. Dipakai main cukup lancar ya. Extra World juga lancar dan musuh juga lancar lah. Drop frame rate baru kerasa kalau ada musuh banyak. Overall rata-rata dapat di 28 fps dan kadang itu ya bisa 30 fps.
Buat main Genshin 30 menit meningkat 10 derajat aja suhunya. Dari awal 33,9 jadi 43,7. Last but not least ada di game Car X Street ya. Defaultnya tuh bisa rata 330 fps. Dipakai main dengan grafik ini ternyata agak berat dan cukup kerasa patah-patah. Begitupun pas diturunin rata 2 masih kerasa agak kurang nyaman. Buat yang suka main Car X Street rasanya nggak terlalu cocok ya buat pakai HP ini. Untuk suhunya juga masih mirip Genshin, yakni meningkat 10 derajat di awal 31,8 lalu naik 41,7 derajat. Untuk mesin getarnya ya standar aja karena masih pakai Z-axis linear motor ya, belum seoke kayak X-axis. Tapi balik lagi, harga segini dapat spek saya sini ya udah oke banget lah. Soal daya tahan ITEL RS4 ini sebenarnya awet ya, tapi kalau di set brightness tinggi itu agak berbalik ya, jadinya nggak terlalu awet. Dari beberapa smartphone yang saya tes, selalu saya tes PCMark dengan brightness tertingginya, dan hasilnya masih mirip-mirip ya dengan kondisi aslinya. Tapi untuk ITEL ini agak beda ya. Dibuat gaming, ITEL ini hitungannya awet karena pakai brightness-nya 50-60% mungkin ya. Mobile Legends 25 menit ngurang 8%, PUBG Mobile 30 menit ngurang 7%, Genshin 30 menit ngurang 8%, dan Car X Street 30 menit ngurang 9%. Tapi beda lagi pas saya tes PCMark, hasilnya cukup di bawah rata-rata ya. Cuman ada di angka 8 jam 16 menit aja. Untuk chargingnya dengan adapter bawaan 45 watt dari 5%, 5 menit jadi 12%, 10 menit jadi 20%, 30 menit jadi 45%, 1 jam jadi 82%, dan full butuh waktu 1 jam 19 menit. Lumayan cepet dan kerasa tetap adem HP-nya. Di sektor kamera, ITEL RS4 bawa 2 kamera belakang, yakni 50 megapiksel Hynix HI5022Q dan juga lensa gimmick AI lens. Sebenarnya di depan ada lensa 8 megapiksel Galaxy Core GC08A8. Buat UI-nya sebenarnya cukup lengkap ya. Ada tab film yang saya yakin akan jarang dipakai ya. Untuk videonya resolusinya juga sangat variatif. 1080p 30 fps, 60 fps, hingga 2K 30 fps. Sementara video kamera depan bisa juga 2K 30 fps. Tetapi nggak bisa 60 fps ya. Untuk stabilisasinya cuma jalan di 1080p 30 fps. Sementara di mode portraitnya juga cukup variatif, ada mode 2 kali zoom juga, dan juga untuk night mode-nya ya lumayan lengkap, more-nya juga lengkap banget. Yang unik di mode Sky Shop, kita bisa ubah warna langitnya ya, tinggal adepin ke arah langit lalu pilih filter yang ingin kalian gunakan. Yang juga unik lain ada di AR Space, dimana isinya itu AR shot yang bikin wajah kita kayak punya emoji gitu ya. Dan Magic Line yang kayak punyanya Samsung ini. Selain itu mode Pro-nya ini juga bisa atur shutter speed ya maupun ISO. Jadi udah mantap lah. Nah, meski tergolong fiturnya itu melimpah, tapi hasilnya itu ya nggak terlalu mewah lah. Beda sama fiturnya. Ya saya paham lah ini HP murah, tapi memang di harga segini kualitas kameranya tergolong agak lemah dan jadi kekurangan mungkin ya buat HP ini. Fotonya itu cenderung sempit ya dynamic range-nya, warnanya nggak terlalu akurat dan cenderung kemerahan. Buat foto malam juga menurun detailnya, tapi untungnya ada night mode yang bantu banget kualitasnya jadi oke. Tapi buat videonya saya itu suka banget, videonya stabil dan masih oke di harganya. Semoga aja ada perbaikan ya buat fotonya ya, seenggaknya warnanya diperbaiki dikit. Sementara di kamera belakang juga ada mode stabilisasinya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dia pakai mode stabilisasi dan masih bisa punya dynamic range yang oke. Ingat ya, ini harga 1 jutaan.
Dan hasil kamera kayak gini ya udah termasuk bagus ya. Bisa kalian lihat di sana juga. Untuk warnanya juga oke. Menurut saya nggak yang over banget dan nggak yang kurang saturasi, ya natural ya, hampir-hampir, tapi masih ada saturasi dikit. Nah, hasilnya juga lumayan stabil. Saya nggak nyangka ya kalau HP 1,5 juta tapi hasil videonya bisa stabil. Hal kayak gini tentu aja sangat jarang ya. Untuk zoomnya kita akan coba sampai berapa kali ya. Nah, bisa kalian lihat di sini sampai 10 kali. Kita juga bisa balik. Nah, untuk resolusinya bisa sampai 2K, tapi saya lebih prefer yang ini sih, 1080p 30 fps asal ada mode stabilisasinya. Sementara ini ada hasil 1080p 60 fps di kondisi daylight ya, dengan kondisi sore hari sekitar jam 4-an lah ini. Dan untuk dynamic range-nya emang agak kurang ya, dan stabilisasinya itu nggak jalan kalau di 60 fps. Tapi gimana menurut kalian? Saat ini pakai 2K 30 fps, dan untuk dynamic range-nya sedikit lebih better lah ketimbang 60 fps ya, karena emang 60 fps itu butuh frame rate yang banyak ya. Dan untuk stabilisasinya kita akan coba, sepertinya emang nggak cukup stabil, dan hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini adalah hasil kamera depan dari itel RS4. Nah, kamera depannya ini meski 1 jutaan, itu ada mode stabilisasinya. Dan bisa kalian lihat di belakang itu sebenarnya ada gunung ya. Nah, sekilas kalian bisa lihat mungkin. Nah, kayak gini. Untuk videonya ini masih oke ya untuk kelas harga 1 jutaan. Dan kita akan coba buat tes stabilisasinya. Ini adalah mode stabilisasi yang jalan di 1080p 30 fps. Hasilnya emang agak ngecrop sih, dan kita harus bawa pakai tangan yang agak jauh ya, biar hasilnya kayak gini. Kalau kita cuman gini deket banget. Nah, dynamic range-nya ya lumayan lah untuk HP 1 jutaan. It's not bad, tapi ya nggak yang bagus banget ya, mengingat harganya ya. Oke, jadi ini adalah sampel video 1080p 30 fps. Ini kondisinya low lag ya, bisa dibilang lumayan low lag. Dan bisa kalian lihat di sini resolusinya itu paling stabil di sini ya. Dan kalau kita cek stabilisasinya kayak gini, ini stabilisasinya lumayan keter citer gitu ya, karena emang low lag, agak susah kompensasinya. Dan hasilnya kayak gini, kalau kita nggak jalan dia masih bisa detail sih. Sementara untuk kamera depannya kayak gini, ini ada sumber cahaya ya di bawah lampu. Kalau kita jalan agak gelap, hasilnya akan kayak gini. Nah, gelap banget ya. Kita akan coba di indoor. Sementara ini adalah 1080p 30 fps di dalam ruangan, satu sumber cahaya. Ini lampunya, nah di situ kayak gini. Kita akan cek stabilisasinya apakah berjalan dengan baik. Ya, masih, kalau ada cahaya masih bisa jalan oke. Di sini agak gelap ya, atau fokusnya juga lumayan ngaruh. Jadi kayak gitulah kira-kira. Oke, kalau kita di indoor, ini ibarat pencahayaan indoor tapi cukup proper, kayak ya model di dalam rumah lah ini, dengan satu sumber cahaya di sana sekitar jarak 2 meter lah di atas saya. Dan hasilnya lumayan, stabilisasinya masih bisa jalan kayak gini hasil videonya. So, apakah oke atau enggak?
Soal experience-nya menurut saya HP ini sangat menyenangkan ya buat harganya. Gimana enggak, gamingnya oke, video kameranya stabil, dan satu yang menyenangkan adalah fingerprintnya ini juga cepat. Sektor US saya juga masih cukup familiar ya dengan Transsion Group, dan nggak kerasa ada problem juga. Selain itu saya juga nggak ngalamin yang namanya lag ya. UI-nya ini juga kerasa fluid. Mungkin faktor speknya yang oke juga ya, jadi UI-nya lancar-lancar aja. Sayangnya soal HP rating belum ada ya, tapi buat NFC udah ada. Untuk NFC-nya ini letaknya persis dekat kamera ya, jadi harus benar-benar pas biar kedeteksi kartunya. Yang cukup mengejutkan adalah dengan harga segini, Itel RS4 ini masih punya fitur unggulan lain, seperti stereo speaker. Soal kualitas audionya juga tergolong bagus ya di harga 1 jutaan. Suaranya itu kerasa kenceng dan clarity-nya cukup baik. Meski tentu jangan berharap ada bassnya ya. Ini kayak berharap yang nggak masuk akal lah. Oke, kesimpulannya apakah Itel RS4 ini worth it buat dibeli? Yes ya, menurut saya worth it banget. Apalagi kalau kalian yang suka ngegame. Yang menurut saya agak jadi pertimbangan sebelum beli HP ini adalah alasan mungkin UI-nya kurang familiar, satu. Yang kedua adalah hasil foto kameranya yang agak kameran. Dan ketiga itu layarnya yang emang agak kurang soal resolusi ya. Sisanya HP ini udah bagus banget dan menurut saya ya masih worth it lah di harga segini. Coba kapan lagi ada HP vegan leather Helio G99 Ultimate, video stabil, charge-nya cukup kencang di harganya yang cuman ya 2 juta lah. Rasanya saat ini masih sangat jarang ya ada HP selengkap ini. Buat yang nyari smartphone di bawah 2 jutaan, enak buat ngegame, beli aja Itel RS4 ini. Apalagi buat varian vegan leather ini, dijamin nggak kerasa murahan. Oke, segitu dulu aja video review kali ini. Menurut kalian gimana nih tentang HP ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Atau kalau kalian punya jagoan HP di harga yang sama juga boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.